Sebelumnya, saya pernah membuat video mengenai pengalaman saya ketika membeli iPhone XR bekas. Pada video tersebut, saya menjelaskan beberapa hal mengenai toko-toko yang menjual iPhone bekas di Surabaya, serta beberapa tips untuk melakukan pengecekan iPhone bekas. Buat kalian yang belum melihat video tersebut, link videonya kami letakkan di atas. Pada tanggal 30 Juni kemarin, saya memutuskan untuk membeli iPhone bekas lagi. iPhone tipe apa? Bagaimana kondisi iPhone yang saya dapatkan, serta beli di toko mana, akan saya jelaskan di video Inficom kali ini. Kali ini saya mencari iPhone 7 Plus dengan kapasitas 128GB berwarna hitam. Ada beberapa pengalaman yang ingin saya bagikan ketika membeli iPhone bekas kali ini. Untuk melakukan pengecekan iPhone bekas, software yang sering digunakan adalah software TrueTools. Dan berdasarkan pengalaman saya, tidak semua toko ataupun seller yang menjual iPhone bekas bersedia menyediakan software TrueTools di tokonya untuk membantu para customer mengetahui kondisi iPhone yang akan dibeli. Toko pertama yang saya datangi ketika mencari iPhone bekas adalah toko yang berlokasi di daerah Tambak Sari, Surabaya. Ketika itu iPhone 7 Plus 128GB yang mereka punya ada 3 dengan harga yang tertera 3.550.000 X garansi internasional. Harga 3.550.000 sebenarnya termasuk murah untuk seller yang memiliki toko fisik dan kita bisa datang untuk melakukan pengecekan secara langsung. Namun sayangnya kondisi fisik dari ketiga iPhone tersebut tidak terlalu baik menurut saya. Meskipun kondisi fisiknya tidak terlalu bagus, namun saya tetap putuskan untuk melakukan pengecekan pada salah satu iPhone yang kondisinya paling bagus di antara ketiganya menurut saya. Saat saya meminta bantuan untuk melakukan pengecekan melalui TrueTools, awalnya pihak toko bilang tidak bisa. Jadi kita harus membawa laptop sendiri jika ingin melakukan pengecekan TrueTools. Namun, ketika saya mengatakan pasti akan membeli jika tes skornya di atas 95%, barulah pihak toko mau membantu untuk melakukan pengecekan TrueTools. Dan sekali lagi sangat sayang, testing skor yang didapatkan di bawah 90% dengan tes result kemungkinan ada part yang sudah dilakukan penggantian. Saya juga coba kontak ke seller yang berjualan di salah satu e-commerce dan lokasinya di Surabaya. Harga awal yang ditawarkan 3.800.000 dan info pada judul diberi keterangan resmi. Namun ketika saya tanyakan apakah ini bekas garansi iBox atau bukan, seller menjawab kurang paham. Begitu pula ketika saya meminta tolong untuk mengirimkan gambar software TrueTools, diinfokan tidak memiliki komputer. Serta cek fisik hanya bisa dilakukan melalui video call. Yang membuat saya sedikit heran jika memang itu bekas pemakaian sendiri, seharusnya seller paham itu apakah X garansi iBox ataukah X garansi internasional. Jika memang itu adalah barang dagangan, seharusnya seller bisa membantu untuk cek TrueTools karena software tersebut juga kemungkinan akan digunakan pada saat yang lalu dia membeli iPhone tersebut dari pemilik iPhone sebelumnya. Kenapa susah sekali menunjukkan TrueTools padahal jika memang kondisi iPhone yang dijual sangat baik, bukankah data pada TrueTools dapat menjadi poin plus untuk dapat menjual iPhone lebih cepat atau menjual iPhone sedikit lebih mahal? Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Apple Second Stuff karena iPhone XR bekas yang ada pada video ini juga beli di Apple Second Stuff. Toko Apple Second Stuff beralamat di Jalan Manukan Lor 3L nomor 6. Video ini tidak mempromosikan Apple Second Stuff dan sama sekali kami tidak dibayar oleh Apple Second Stuff. Saya hanya share pengalaman ketika membeli iPhone bekas dan siapa tahu dapat membantu para sobat Inficom yang sedang mencari iPhone bekas. Press release 10 Juni 2021 yang dirilis pada Instagram Apple Second Stuff, harga iPhone 7 Plus 128GB adalah 3.950.000. Pada saat saya datang, saya menanyakan hal tersebut dan ternyata yang harga 3.950.000 ini ada bekas dent yang kelihatannya itu akibat jatuh.
Sedangkan iPhone yang bodinya mulus ditawarkan kepada saya harga 4 juta X internasional. Sedikit penjelasan, X internasional ini maksudnya IMEI iPhone tidak terdaftar pada web Kemenperin. iPhone XR yang pernah saya beli ini juga X internasional, dan hingga saat ini IMEI belum terdaftar pada web Kemenperin. Namun, seluler masih dapat berjalan lancar untuk internet maupun panggilan telepon. Ternyata Apple Second Staff baru masuk stok iPhone 7 Plus X garansi iBox dengan harga 4.500.000. Jika dibandingkan dengan yang lain, harga 4.500.000 bukanlah termasuk murah. Selisih hampir 1 juta dengan toko yang ada di daerah Tambak Sari. Saya coba lakukan pengecekan ke iPhone 7 Plus X iBox tersebut. Secara fisik, bodinya mulus untuk ukuran iPhone bekas. Ada bekas pemakaian wajar saja pada bodi. Pengecekan berikutnya tentu saja Trio Tools. Berbeda dengan toko-toko sebelumnya yang agak keberatan untuk membantu cek Trio Tools, Apple Second Staff malah menyediakan laptop untuk customer yang ingin melakukan pengecekan iPhone menggunakan Trio Tools. Testing score iPhone X iBox ini 98 dengan baterai health 89%. Baterai health 89% wajar menurut kami karena charging time-nya sudah 371 kali berdasarkan software Trio Tools. Hati-hati dengan baterai health yang masih 100% untuk iPhone 7 Plus, karena iPhone 7 Plus setahu kami sudah tidak diproduksi lagi, sehingga kurang wajar untuk smartphone yang telah dibeli lebih dari 1 tahun namun baterai health-nya masih 100%. Pada Trio Tools juga dapat kita lihat bahwa sales areanya adalah Indonesia, yang berarti iPhone ini diimport oleh distributor resmi. Apple Second Staff juga memiliki alat untuk melakukan pengecekan apakah charger dan earphone original atau tidak. Jika original, alat tersebut akan menampilkan original. Namun jika bukan original, akan tampil tulisan copycat. Ketika kabel charge dan juga earphone dari iPhone X iBox ini dicek, alat tersebut menampilkan tulisan original. Saya pribadi kurang tahu alat ini benar bisa mendeteksi atau cuman gimmick saja. Namun cukup membantu buat saya yang awam agar lebih secure saja. Selanjutnya saya juga melakukan pengecekan seperti cek koneksi internet, panggilan telepon, dan juga loudspeaker, fungsi-fungsi tombol, sensor sidik jari, dan juga home button, 3D touch, serta sensitivitas layar, brightness layar, serta virtual keyboard, sambungan Wi-Fi, sambungan Bluetooth, fungsi kamera, serta lampu flash. Yang terakhir tentu saja kami cek IMEI. Jika memang garansi iBox, pasti IMEI terdaftar di web Kemenperin. Untuk lebih detail mengenai apa saja yang kami lakukan ketika membeli iPhone bekas, dapat cek di video yang linknya kami letakkan di atas. Di video tersebut, kami jelaskan juga mengenai penggunaan software Trio Tools. Jadi silakan ditonton dan jangan lupa di like ya. Setelah melakukan pengecekan, saya putuskan untuk mengambil iPhone 7 Plus X iBox ini. Pemikiran saya pada saat itu hanya seperti ini. Harga 3.550.000 mendapatkan iPhone dengan kondisi bodi yang tidak terlalu mulus, testing score di bawah 90%, charger adaptor, dan juga earphone bukan original, serta IMEI tidak terlacak pada web Kemenperin. Kalaupun membeli kabel original di iBox, harganya sekitar 399.000,
Itu belum termasuk earphone originalnya. Dengan perhitungan sederhana seperti itu, menurut saya harga 4.500.000 untuk iPhone 7 Plus X iBox masih reasonable. Bukan termasuk murah, tapi masih dalam tahap wajar. Bagaimana pendapat para sobat Inficom nih? Pilih iPhone 7 Plus dengan kondisi bodi kurang bagus, testing score Trio Tools di bawah 90, dan email tidak terdaftar di web Kemenperin, namun harganya paling murah, atau menambah budget tapi dapat iPhone yang mulus, charger dan earphone-nya original, serta email terdaftar di web Kemenperin, atau pilihan ketiga menambah budget lagi, dapat iPhone XR namun X garansi internasional. Silakan kalian berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena pada saat video ini dibuat, channel Gadgetin upload video iPhone XR turun harga di 2021 ini. Dan jika kita cek di web resmi iBox, harga iPhone XR 128GB adalah Rp8.799.000. Yang berarti kemungkinan besar harga bekas iPhone XR X internasional akan turun juga, bisa jadi di kisaran 5 juta atau mungkin bahkan bisa di bawah itu. Pesan yang ingin kami sampaikan melalui video ini adalah jangan percaya langsung dengan toko manapun meskipun memiliki reputasi yang baik. Yang namanya barang bekas pasti akan ada kondisi minusnya. Jadi kita sebagai buyer harus memiliki kemampuan untuk cek kondisi dari iPhone yang akan kita beli supaya tidak menyesal pada nantinya. Overall, kami cukup puas dengan pembelian iPhone kali ini. Karena ketika membeli barang bekas, buat saya pribadi bukan hanya masalah harga, namun dapat menemukan barang yang bagus dan pengalaman melakukan pengecekan barang bekas juga memberikan kesenangan tersendiri buat saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Inficom kali ini. Semoga bermanfaat buat para sobat Inficom. Dan sampai jumpa di video Inficom selanjutnya. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe channel YouTube Inficom, serta follow IG Inficom dan Surabaya untuk mendapatkan update produk terbaru. Yang berminat menjadi reseller Inficom dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp.